Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Yosua Sibarani. Kali ini kita ada di edisi Inspirational Talk Show. Kita akan berbincang-bincang hal-hal yang bisa menginspirasi saudara-saudara semua. Dan untuk edisi pertama ini saya akan ditemani oleh seorang teolog muda. Ya, saya katakan teolog muda, hamba Tuhan. Dia nanti akan banyak bercerita tentang panggilan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara, jadi saya mengajak kita semuanya untuk menyaksikan video yang sangat-sangat memberkati kita. Hadir bersama dengan saya perkenalkan Hizkia Ivanda Cahyadi. Shalom Hizkia. Oke. Shalom Iya. Bang. Ini kita nih ngobrol santai aja gitu Hizkia ya. Siap. Oke, saudara-saudara, kita akan berbincang-bincang kepada saudara Hizkia, bertanya-tanya gitu ya, mengenal panggilan dia lebih dalam lagi, dan saya rindu apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberkati teman-teman, khususnya sobat-sobat muda nih yang masih bergumul, masih bingung tentang panggilannya. Di sini saya memanggil seorang teolog muda gitu ya. Ya, boleh saya katakan teolog muda lah ya. Ya. Gitu ya. Oke. Hizkia, ini saya dengar ini baru lulus S2 nih. Baru. Pertama-tama congratulations ya. Thank you. Lalu saudara Hizkia ini lulus dengan nilai summa cum laude kalau nggak salah. Ya. Luar biasa gitu ya. Dan saya dengar dari S1 teologi dan hingga S2 teologi dia summa cum laude. Kalau saya salah dikoreksi boleh. Benar atau salah? Karena mungkin beda STT, jadi kategorinya itu beda. Oh, oke. Kalau di dulu Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya kan sarjana, kategori itu mungkin tidak terlalu ditekankan. Hanya jumlah IPK gitu ya. Jumlah IPK dan langsung dinyatakan prestasi mahasiswa Terbaik. wisudawan terbaik. Kalau boleh tahu berapa IPK Hizkia waktu S1 teologi? Waktu S1 3,63. Oh, Masih 3,63. lebih banyak abang ini di wisuda sebelumnya. Tapi 3,63 kalau di atas 3,5 kategorinya cum laude ya. Kita mengucapkan selamat gitu ya Terima atas kasih. prestasi yang luar biasa. Nah, Hizkia ini saya mau tanya-tanya nih. Apa motivasi Hizkia untuk belajar di sekolah tinggi teologi bahkan sampai S2 nih? Saya nggak tahu, mungkin kedepannya ada rencana nih S3 nih. Jika Tuhan izinkan. Apa motivasinya? Apa yang mendorong? Apa motivasinya? Silakan. Motivasi sekolah teologi. Mungkin cerita kalau kita flashback masa lalu gitu kayak cukup banyak, cukup panjang seperti itu. Kenapa bisa sampai sekolah teologi? Banyak hal yang terjadi juga. Oke. Banyak hal yang terjadi, latar belakang keluarga dan yang lain. Yang paling ngena itu ketika kerinduan dari hati juga. Oke. Kerinduan dari hati waktu dulu di Bondowoso. Banyak kakak-kakak dari yang sudah sekolah Alkitab, pelayanan di gereja seperti itu, dan ketika dilayani ketika beribadah itu merasa terberkati. Oke. Akhirnya juga dapat pandangan seperti itu, pertimbangan. Tapi memang waktu itu belum langsung mengambil keputusan saya akan jadi sekolah teologi. Iya. Banyak hal yang terjadi. Kerinduan itu tiba-tiba sejalannya waktu muncul. Jadi kayak semakin senang ikut ibadah. Mungkin Kak Joshua juga tahu waktu itu karena Kak Joshua juga praktek rajin di doa Bondowoso. pagi gitu ya. Rajin doa pagi. Walaupun itu pun bergumul juga yang dalam arti tidak setiap hari, tetap masih bolong-bolong juga. Iya. Tapi setiap ibadah ngerasa senang. Ibaratnya apapun kegiatan di gereja waktu itu kepingin ikut terus, walaupun ibadah kaum wanita mungkin nggak ikut gitu. Iya. Untuk yang lain-lain Jangan sampai ya. jangan sampai. Sebisa mungkin ikut, sebisa mungkin. Iya. Jadi kerinduan dari hati untuk mau kenal Tuhan lebih lagi, mau relasi lebih lagi. Kerinduan dari hati. Kemudian konfirmasi juga dari orang-orang sekitar, konfirmasi salah satunya dari Ibu Gembala dan Bapak Gembala waktu itu juga, bagaimana ada dorongan dari hati. Beliau menyampaikan bahwa ke depan saya akan dipersiapkan untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Itu jadi salah satu konfirmasi juga.
Ketika sudah dapat kerinduan dari hati, dapat konfirmasi dari orang-orang yang lebih rohani, saya anggap, dan juga melalui keadaan juga sih. Awal kan punya rencana untuk jadi setelah lulus SMA, kepingin bekerja, bekerja, buka usaha dan yang lain-lain. Saya dengar sudah dipersiapkan gitu. Sudah dipersiapkan juga. Hanya saya percaya bahwa kedaulatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sih, apapun yang kita alami di luar kontrolnya Tuhan, dan di masa-masa itu Tuhan bawa halangan-halangan untuk apa yang saya mau lakukan ketika dalam konteks bisnis, dan Tuhan mengarahkan itu kepada sekolah teologi seperti itu. Iya. Dan yang terakhir Kak Joshua, jadi keyakinan untuk sekolah teologi itu ternyata saya sadari setelah saya berani melangkah sih. Mungkin waktu sekolah Alkitab pertama-tama masih kayak banyak pertimbangan atau kayak keraguan-raguan. Tapi setelah sudah berjalannya waktu, merasa semakin diteguhkan. Ketika Tuhan semakin memperlengkapi dengan banyak hal talenta, hal yang dulunya tidak bisa, Tuhan memampukan seperti itu. Dapat bimbingan juga dari Kak Joshua seperti itu. Belajar musik bareng, belajar gimana kita bisa berbicara di depan orang banyak, dan banyak hal-hal dalam pelayanan yang Tuhan perlengkapi. Saya rasa keyakinan itu semakin terus bertumbuh setelah sekolah. Iya. Itu sebabnya kamu merasa terpanggil terus ya sampai kuliah S2 gitu. Amin. Tadi juga sempat bilang kalau Tuhan kehendaki lanjut S3. Iya, kita doakan supaya ya kalau memang Tuhan menghendaki Iskia lanjut S3 tetap dengan predikat mahasiswa yang terbaik gitu ya, dengan nilai yang baik, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Keluarga mendukung dengan keputusan Iskia? Atau ada tantangan gitu? Iya, cukup menarik untuk kisah pengalaman saya dalam arti ketika mau sekolah teologi, bagaimana perspektif keluarga, respon keluarga. Ketika saya mengingat waktu dulu awal pertama kali mau izin mau sekolah Alkitab, tapi tidak semua keluarga, tapi ada sebagian keluarga. Ketika saya bilang, kan di keluarga namanya Fan gitu, dipanggil Fan mau sekolah Alkitab, mau jadi pendeta lah istilahnya. Kalau keluarga kan taunya itu, karena kan memang backgroundnya ada yang pernah sekolah teologi, sekolah Alkitab. Kalau sekolah Alkitab teologi pendeta gitu. Seperti itu sudah. Izin mau sekolah Alkitab ini, mau jadi pendeta, mau makan apa lu gitu. Waduh, itu kayak terngiang-ngiang terus seperti itu. Mau makan apa, jadi identik kalau jadi pendeta hidupnya sudah susah. Bahkan sampai dibilang mau makan apa, mau makan batu. Ya tidak mungkin lah makan batu, sampai badan gini aja ini. Ya makan nasi seperti itu. Jadi ada respon yang kurang setuju dari pihak keluarga waktu itu, sebagian keluarga. Tapi tetap saya karena punya kemauan yang teguh, karena tahu ini Tuhan yang sudah memberikan jalan, kan tetap sekolah teologi. Sampai selesai sekolah teologi, respon keluarga saya lihat sudah banyak hal yang berbeda sih. Mungkin juga melihat saya ingin membuktikan juga pada keluarga kalau ini pilihan yang saya mau, dan istilahnya saya mau serius untuk itu, seperti itu. Jadi dapat dukungan juga dengan sepenuh hati lah dari keseluruhan keluarga. Saat ini. Lalu apa yang Iskia lakukan nih sekarang nih? Mungkin sejak lulus S1 atau mungkin waktu masih kuliah S1 sampai sekarang ini, apa yang sedang Iskia lakukan, pelayanan atau mungkin di bidang-bidang lain? Kalau untuk pelayanan, saya melayani di gereja GBPS Silomondo Chandra juga, sebagai ketua kaum muda. Ketua kaum muda sekitar berapa tahun ya? Kurang lebih 3 tahun. Dan juga dipercayakan untuk koordinator ibadah minggu, dan ya pelayanan untuk memimpin pujian, dan juga dipercayakan saat-saat tertentu juga menyampaikan firman Tuhan seperti itu. Juga ada kerinduan sih Kak, kerinduan untuk
bisa jadi berkat lagi kepada banyak orang, spektrumnya ingin lebih luas lagi. Banyak hal. Saya juga karena bekerja di salah satu sekolah Alkitab, STT, dan ingin jadi berkat di tempat pekerjaan. Kemudian akhir ini juga ada yang minta untuk saya jadi guru agama salah satu SMP. Memang sekolah kayak sekolah swasta yang Kristennya dikit seperti itu. Kristennya dikit, tapi saya rasa justru malah di lingkungan seperti itu kehadiran kita untuk bawa terang itu sangat dibutuhkan seperti itu. Jadi itu salah satu pelayanan yang saya lakukan juga, dan ingin juga lebih aktif lagi sih melalui sosial media. Jadi ini Iskia ini sekarang ngajar juga di sekolah juga gitu ya? Ngajar di sekolah untuk pendidikan. Di SMP tadi ya? Iya. Oke. Lalu bukannya Iskia juga kan sudah ngajar ya di sekolah Alkitab ya? Iya, untuk saat ini setelah lulus kemarin S2 juga dipercayakan dari pihak sekolah Alkitab STT Amadius. Jadi mengajar pengantar apologetika. Pengantar apologetika. Wah, nanti kalau sudah ini mahir ini kita bisa bahas masalah apologetika ya. Siap. Ditunggu untuk episode selanjutnya. Iya, karena memang isu-isu sekarang ini yang banyak diangkat di sekitar kita, khususnya media sosial itu ya masalah apologetika ya. Nanti kita akan bisa bincang-bincang masalah apologetika lah. Kebetulan saya juga nih ngajar apologetika. Wah, iya, ya kan? Jadi pasti. Iya. Nah, menurut Iskia, apa yang membuat Iskia yakin bahwa ini panggilan Iskia? Tadi selain mendapatkan dorongan dari hati, ya mungkin Tuhan berbicara di hati Iskia, lalu Iskia bergumul, lalu mendapat konfirmasi dari orang-orang sekitar seperti pembina rohani tadi, Bapak Ibu Gembala, dan keluarga juga pada akhirnya mendukung. Kira-kira apa yang membuat Iskia yakin bahwa ini panggilan Iskia, dan bagaimana sih panggilan itu menurut Iskia? Dan apa panggilan yang Tuhan berikan kepada Iskia yang Iskia mungkin sekarang tangkap dari Tuhan? Panggilan apa? Kamu Iskia, panggilan kamu adalah menjadi ini, atau apa? Mungkin bisa di-sharingkan kepada kita. Kalau menurut saya Kak Joshua, untuk panggilan itu adalah suatu kehormatan. Suatu kehormatan yang telah Tuhan tetapkan bagi masing-masing setiap kita. Kita percaya kalau setiap kita ini lahir di dunia, kita itu punya tujuan hidup yang telah Tuhan rancangkan seperti itu. Dan itu secara spesifik dalam panggilan kita. Jadi memang panggilan setiap orang pasti berbeda-beda. Tidak berarti ketika menjadi hamba Tuhan, itu yang panggilan yang hebat dan yang lain tidak, seperti itu. Karena yang paling mulia gitu. Iya, bukan berarti seperti itu, karena spektrumnya juga cukup banyak untuk panggilan. Tetapi itu yang telah Tuhan rancangkan bagi setiap kita, seperti itu. Panggilan yang telah Tuhan percayakan hidup kita untuk kita berjalan di dalam blueprint-nya Tuhan, rancangannya Tuhan. Dan sekali lagi itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang tanda yang ini panggilan atau bukan ya itu memuliakan Tuhan atau enggak, seperti itu. Kalau misalnya kita banyak terjun dalam pelayanan kerohanian juga terlihat mungkin langsung ini untuk pemuliaan nama Tuhan nih. Tapi kalau juga dengan motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak jadi berkat untuk orang lain, apakah itu bisa disebut panggilan? Jadi harus memuliakan nama Tuhan, panggilan. Dan mungkin kalau apa panggilan saya untuk ke depan, yang saya tahu, yang saya yakin saat ini, saya punya passion untuk mengajar. Entah itu ruang lingkupnya dalam apa, tapi saya menyadari bahwa itu ada kerinduan yang besar dalam hati dan Tuhan yang memampukan seperti itu, mengajar baik di sekolah, baik itu di gereja seperti itu dalam berkhotbah. Kita kan juga pasti memberikan ajaran-ajaran seperti tentang Kristenan yang lain. Ingin supaya bukan supaya terlihat pintar, tapi supaya orang lain juga bisa sama-sama tahu, sama-sama semakin terus bertumbuh dalam pengenalan. Iya. Karena memang kan ya Tuhan berkata ya kepada kita semua dalam amanat agung ya, jadikan semua bangsa muridku. Jadi memuridkan berarti kita memberikan pengajaran khususnya firman Tuhan. Ya ini kan
Masih muda ya. Kalau boleh tahu usianya berapa ya? Mau 25. Jalan 25 seperti Iya, itu. jadi di 25 tahun Saudara Iskia sudah lulus S2, ngajar di sekolah, juga ngajar di sekolah kitab. Saya kira itu pencapaian yang luar biasa. Nggak semua orang punya panggilan yang seperti itu gitu ya. Jadi saya rasa itu sebabnya saya rindu sekali bisa bincang-bincang dengan Iskia, memberkati teman-teman semuanya, apalagi teman-teman muda yang bergumul dengan panggilannya. Tadi kita sudah dengarkan Iskia mengatakan bahwa panggilan itu ya rancangan Tuhan bagi kita semua. Setiap orang punya panggilan. Memang untuk menjadi hamba Tuhan itu panggilan khusus gitu ya. Jadi ada panggilan, setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Tapi di antara garam dan terang ini juga ada orang-orang khusus yang Tuhan panggil, seperti Iskia mungkin yang sebagai hamba Tuhan di gereja, di sekolah, dan di masyarakat gitu ya. Kira-kira ini Iskia selama Iskia ini ngikutin panggilan Tuhan nih, dari memutuskan sekolah teologi sampai S1 dan S2 sekarang ini, ada nggak tantangan lain dari teman-teman, atau apa pandangan teman-teman kamu tentang panggilan kamu? Kalau tantangan, kita jujur saja memang sangat banyak seperti itu ya. Baik itu dari faktor internal kita, internal saya pun, ketika banyak hal yang harus saya ubah, kebiasaan dari manusia lama yang dulu cara berpikir seperti itu, dan kita harus ubah karena kita adalah ciptaan baru. Semakin banyak pengenalan tentang Tuhan gitu kan, tuntutan juga lebih mendorong kita untuk kita harus menghidupi apa yang kita tahu seperti itu. Jadi dari internal untuk memperbaiki dari manusia lama kita menjadi manusia baru. Kemudian dari internal, dari secara eksternal juga banyak tantangan-tantangan yang saya alami sih Kak. Jadi ketika dalam proses asrama juga berjumpa dengan banyak teman-teman dari berbagai latar belakang tempat, situasi suku dan yang lain-lain, cara berpikir yang berbeda. Banyak hal tantangan juga. Sempat juga waktu dulu S1 2 kali sih kepingin sampai ingin mau lanjut, ingin stop sampai keluar seperti itu. Jadi salah satu tantangan yang terjadi juga. Ini tantangan terakhir, bagaimana kepekaan kita terhadap pimpinan Tuhan dan ketaatan kita pada pimpinannya Tuhan itu sih Kak. Oke. Gimana kita bisa tahu ini pimpinan Tuhan atau bukan gitu. Mungkin sektornya ketika menjadi hamba Tuhan sudah hal rohani gitu. Tapi bukan berarti kan setiap hal rohani harus kita sudah lakukan semua, tergantung. Tapi tetap harus ada pimpinan Tuhan kan. Iya. Bagaimana kita bisa peka, ini saatnya kita melangkah pada bagian ini atau tidak, dan ini ketika kita sudah peka, kita mau taat atau enggak seperti itu. Karena terkadang menjadi hamba Tuhan menjadi tantangan terbesar. Standar kita kan sudah berbeda dengan orang-orang dunia. Iya. Ketika orang-orang dunia mengukur standar kesuksesan dengan popularitas, dengan kekayaan. Jadi ini keren ya, dia ini sukses ya, seperti itu. Karena mungkin memiliki sudah segala macam pencapaian yang ada seperti itu. Tapi dalam konteks panggilan hamba Tuhan kan bukan itu yang menjadi prioritas. Kita percaya dalam panggilan Tuhan pasti akan memberkati kita. Tapi yang utama bukan kekayaan kan. Bagaimana kita tahu itu panggilan Tuhan, sekalipun berat, sekalipun tidak menguntungkan mungkin bagi kita. Tapi ketika kita peka dan kita mau taat, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Iya. Jadi ukuran panggilan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita bukan masalah popularitas gitu ya, bukan masalah kekayaan. Karena memang kan ya orang mengukur segala sesuatunya dari perspektif dunia seringkali gitu ya. Karena orang sukses dikatakan ya kalau dia punya harta yang berlimpah, bahkan tolak ukur itu pun ditaruh juga ke kesuksesan hamba Tuhan ya, keberhasilan seorang hamba Tuhan. Makanya kita nggak heran ya kalau kita ketemu sama pendeta-pendeta misalkan nih, atau gembala sama gembala, pasti nanyanya begini, jemaatmu berapa? Gitu kan ya. Jadi kalau jemaatnya banyak itu, wah hebat kamu ya, sukses kamu ya, iya kan?
dan hamba Tuhan yang memiliki jemaat yang kecil yang Tuhan percayakan ibadah kan ya gitu ya, dia akan merasa minder, dia merasa aduh saya ini kalah dengan si dia. Padahal ya tadi saya setuju sekali dengan apa yang Ski katakan, bahwa panggilan Tuhan itu kita dikatakan sukses sebagai hamba Tuhan itu ketika kita itu taat ya, mengikuti apa yang Tuhan mau. Seperti kalau kita baca Alkitab kan banyak tuh nabi-nabi yang Tuhan panggil juga, tapi ya nggak ada orang yang mau percaya kan dengan pemberitaan mereka. Jadi kita sebagai hamba Tuhan memang harus benar-benar memahami apa itu keberhasilan dalam Tuhan. Jadi bukan masalah jumlah jemaat, bukan masalah kekayaan atau popularitas, tapi bagaimana rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Iya. Jadi ini Iskia ini kan ini udah S2 nih ya, sudah S2. Bagaimana perasaannya gitu? Maksudnya apakah ada rasa takut, rasa khawatir, aduh saya ini S2, nanti kalau ketemu dengan orang saya ini nggak bisa menunjukkan kualitas saya dalam pelayanan dan sebagainya. Apakah ada kekhawatiran seperti itu? Satu sisi ketika kuliah S2 selesai seperti itu, bersyukur sekali, karena saya tahu sejak kecil sampai SMA mungkin dalam arti bukan orang akademik yang baik, dalam arti tidak belajar sungguh-sungguh juga seperti itu. Tapi ketika sudah sekolah Alkitab, sadar bahwa ini benar-benar jalannya yang Tuhan telah tetapkan, dan banyak hal yang tanggung jawab dan pengorbanan yang sudah dilakukan untuk sekolah seperti itu. Jadi menyadarkan bahwa betapa pentingnya sekolah, sampai istilahnya berusaha sekuat tenaga untuk berikan yang terbaik seperti itu. Jadi satu sisi ketika pencapaian lulus bersyukur, sudah bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan kasih kesempatan seperti ini menjadi sekolah kita. Namun di sisi lain, ketika jujur memang mungkin untuk seperti kayak penghargaan, kemarin prestasi wisudawan, cum laude dan yang lain, bukan saya mau publikasi gitu loh, tapi orang-orang sekitar mungkin ketika orang tua dan orang-orang sekitar yang tahu, seperti tahu dari keluarga besar yang ikut wisuda dan rekam dan publik, jadi kan orang-orang lain tahu ini, orang-orang lain tahu, ada bukan beban ya, tapi kayak ada tuntutan lebih lagi untuk saya untuk bisa kayak jadi punya standar yang mungkin lebih tinggi daripada yang lain, karena ada predikat itu gitu loh. Padahal saya tahu juga ya saya sama dengan yang lain, manusia biasa yang juga tidak luput dari kesalahan, pengetahuan juga perlu banyak belajar lagi. Jadi satu sisi kayak harus banyak berjuang lagi sih untuk mempertanggungjawabkan predikat itu. Karena memang zaman sekarang gitu ya, kemajuan teknologi ya. Iya, sosial media itu cepat sekali gitu. Keluarga senang dipublikasikan, akhirnya ya kita predikat kita sebagai mahasiswa terbaik gitu ya, lulusan STT S2 itu orang tahu, dan ya itu tadi benar, orang pasti akan ini ya, tanda kutip memuji gitu ya. Ini benar nggak, layak nggak ini Iskia ini di sekolah? Itu kadang-kadang jadi ini ya. Iya benar-benar. Ketika mungkin dalam pelayanan menyampaikan firman Tuhan dan yang lain, oh ini ya orang yang dapat penghargaan. Seperti ya mas, standarnya itu sudah bukan sudah setinggi gitu loh. Padahal kan juga ya setiap ada proses-proses yang ada sih. Iya. Apalagi dalam penyampaian firman Tuhan kan setiap orang kan tetap melatih diri ya, belajar terus bagaimana cara mempersiapkan khotbah, menyampaikannya, memberkati orang, bergumul. Jadi saya kira nggak ada orang yang dikatakan lulus lah ya, yang lulus belajar khotbah, karena memang selagi kita panggilan berkhotbah itu saya kira setiap waktu kita harus benar-benar belajar gitu kan, mempersiapkan khotbah yang baik. Jadi jangan nggak pernah, seperti saya misalkan, kita kan nggak pernah puas ya, saya ini sudah mahir kok berkhotbah, nggak perlu belajar. Saya kira enggak. Iya, jadi karena predikat itu tadi ya, jadi menambah gitu ya. Padahal kalau lulusan S2 aja itu sudah cukup berat istilahnya kan ya. Cukup berat. Ya kan, kita wisuda itu sih satu sisi sih senang sih. Ketika saya juga waktu saya wisuda saya senang. Di sisi lain memang saya juga merasa kadang, aduh, saya ini bisa nggak nanti ya mempertanggungjawabkan gelar saya ini gitu kan ya. Bukan hanya dari sisi akademis, itu khususnya kerohanian kan. Iya, kehidupan itu sih. Iya, kita ini jadi bergerak atau tidak gitu. Suratan yang terbuka itu. Iya. Karena orang kan melihat karakter kita, apalagi
kita kan kadang-kadang ya manusia ya, namanya kita hidup dalam daging, kita masih bisa salah, jatuh dalam kesalahan. Tapi seringkali orang sudah menganggap orang kamu sudah STH, apalagi MTH gitu ya, harusnya nggak jatuh lagi gitu kan ya. Iya. Oke. Jadi luar biasa. Jadi perjalanan Hizkia nih. Rencana kedepannya apa nih? Rencana ke depan untuk dalam waktu dekat, short term-nya ingin fokus lagi untuk belajar Kak Jo. Oke. Belajar mungkin untuk waktu dekat bukan belajar yang formal ya. Oke. Dalam arti seperti tadi saya sempat singgung juga, titel sudah dapat nih, tapi ilmu Iya. mungkin banyak hal yang Iya. kekosongan yang belum perlu upgrade lagi sesuai dengan titel ini, seperti itu. Jadi ingin banyak upgrade diri lagi, kemudian seperti dalam passion mengajar, Iya. mungkin pengetahuan tahu, banyak hal tahu, tetapi dalam pelaksanaannya ini kan berbeda seperti itu kan. Cara penyampaian, melihat situasi di kelas, bagaimana menarik dan yang lain, perlu jam terbang juga. Jadi kepingin fokus seperti itu Kak Jo. Untuk beberapa tahap ke depan ingin sekolah lanjut sih Kak Jo. Ya jika Tuhan izinkan sekolah di luar seperti itu. Amin. Tapi setidaknya ada kerinduan Iya. seperti itu. Untuk yang panjang seperti itu, saya ingin ada salah satu suku di Indonesia yang saya juga tumbuh di suku tersebut, mayoritas tersebut, dan ternyata suku itu juga suku yang termasuk kategori suku terabaikan. Ingin menjadi terang di sana sih, baik mungkin sektor yang pendidikan seperti itu dan yang lain-lain. Ingin juga menumbuhkan seperti itu, setidaknya dengan kehadiran kita menjadi terang di sana. Hizkia, adakah kerinduan untuk menjadi seorang gembala? Kerinduan ada. Gitu ya. Kerinduan ada, tapi sisi lain juga menyadari banyak keterbatasan ketika mencapai titik itu. Tapi saya sudah punya komitmen, karena memang sejak awal, kenapa dulu sekolah Alkitab, mindset yang ada, pemikiran sudah jadi gembala, gak ada yang lain gitu loh. Optionnya hanya satu, setelah sekolah Alkitab lulus jadi gembala. Jadi tetap itu ada dalam komitmen dalam hati sih, kalau memang Tuhan panggil, saya akan sedia untuk melangkah. Jadi kayak minta tanda dari Tuhan. Oke, jadi kita minta tanda dari Tuhan ya, konfirmasi dari Tuhan gitu ya. Karena kadang-kadang memang Tuhan bisa memberikan konfirmasi kepada kita melalui tanda-tanda yang kita minta kepada Tuhan. Oke, Hizkia nih, kita ini sudah mau mengakhiri perbincangan kita yang seru. Memang banyak sih yang bisa kita bicarakannya, tapi dan terasa ya kayaknya. nanti kita bisa bincang lagi di segmen berikutnya tentang hal-hal yang lain gitu ya, supaya kita bisa memberkati banyak orang-orang, khususnya anak-anak muda nih yang mendapatkan panggilan, yang masih bergumul dengan panggilannya. Kita hari ini bisa berdiskusi dengan saudara Hizkia Ivanda Cahyadi, usia cukup muda tapi berkomitmen dipakai oleh Tuhan, mempersiapkan diri sungguh-sungguh ya. Jadi saya juga berharap kita semuanya yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, panggilan apapun itu, tidak hanya masalah panggilan dalam pelayanan, tapi juga dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, mari kita punya komitmen. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3:23, segala sesuatu yang kamu kerjakan, lakukanlah seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya kita melakukan yang terbaik. We do our best gitu ya. Hizkia, coba berikan deh saran gitu ya, masukan, motivasi kepada pendengar atau teman-teman kita yang mengikuti talk show pada saat ini. Silakan. Ya, buat teman-teman semua yang mendengarkan pada saat ini, kenali diri kalian, kenali apa panggilan yang telah Tuhan tetapkan untuk teman-teman semua. Dan kalau teman-teman punya kerinduan untuk aku mau menjadi hamba Tuhan, aku mau menjadi entah seorang pendeta, entah hal yang menjadi seorang pengajar, aku mau sekolah Alkitab seperti itu. Ketika kerinduan itu ada dan segala hal, tanda-tanda dan konfirmasi yang sudah Tuhan teguhkan untuk teman-teman semua, jalani. Mungkin bahasa ngetrennya sekarang, mulai aja dulu seperti itu. Jalani. Ketika kita sudah berani melangkah, kita melangkah dengan iman kita,
percayalah, kita akan semakin menyaksikan bahwa Tuhan semakin meneguhkan kita, Tuhan semakin meyakinkan kita bahwa ini adalah panggilan yang istimewa buat teman-teman. Ini adalah sebuah kehormatan. Percayalah, ketika Tuhan memanggil, Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Tuhan yang akan memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir kehidupan kita. Tetap semangat. Iya, jadi akhir kata, saudara-saudara, kenali panggilan Anda dan hiduplah menurut panggilan Anda supaya rencana Tuhan tergenapi. Terima kasih banyak Iskia. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini masih PPKM gitu ya. Jadi kita terima kasih banyak. Kita berdoa Iskia dipakai Tuhan lebih lagi. Apa yang menjadi kerinduan dan panggilan Tuhan sungguh-sungguh tergenapi dalam pelayanan dan dalam kehidupan Iskia, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang mengikuti talk show pada saat ini, kita berterima kasih untuk waktu yang telah saudara investasikan bisa berdiskusi bersama-sama dengan kami. Kalau apabila ada di antara saudara-saudara yang ingin bertanya, teman-teman yang ingin mendapatkan informasi, mendapatkan penguatan motivasi dari kita, teman-teman silahkan ketik aja komentar di kolom komentar di channel saya Yosua Sibarani, dan teman-teman bisa silahkan subscribe, kunjungi channel saudara Hiskia Ivanda Cahyadi, benar ya? Iya, Hiskia Ivanda Cahyadi. Yes, Hiskia Ivanda Cahyadi. Nah, saya percaya teman-teman bisa diberkati lebih lagi dengan konten-konten rohani. Teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share ke banyak orang supaya kebenaran firman Tuhan itu bisa didengar oleh semua makhluk, semua manusia di muka bumi ini. Akhir kata, tetap semangat, lakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, see you.